فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat zuhur, jamaah kuliah subuh yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita semua dapat kembali berjumpa, berkumpul di tempat yang insya Allah paling mulia. Khairul makan masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah. Tentunya mudah-mudahan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, wabil khusus wabah COVID-19. Juga tak lupa nikmat yang sangat besar, nikmat yang kita harapkan bahwa hingga kita meninggal, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya juga nikmat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu salawat beserta salam senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jemaah kuliah subuh yang berbahagia, berpikir berada di depan sini bukan bermaksud untuk mengajari, tapi niatan insyaallah mudah-mudahan bisa wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan dengan sarana
saling mengingatkan ini wabil khusus mengingatkan kepada diri pribadi bisa mendatangkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dulu di zaman Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, yang mana Rasul mengatakan kepada para sahabat menceritakan kaum sebelumnya, yakni menceritakan kaum Bani Israel. Dan Nabi bilang bahwa kaum Bani Israel hidupnya 80 tahun. Dan setiap malamnya apa yang dilakukan? Yakni qiyamul lail. Dan di siang harinya adalah berjihad fi sabilillah. Maka seketika itu pula para sahabat terenyuh, sedih, merasa bahwa dirinya kurang amal ibadahnya, merasa para sahabat ini masih banyak maksiatnya. Bayangkan para hadirin, ini sahabat, orang-orang yang sudah jelas bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul, tetapi dalam dirinya masih merasa kurang ibadahnya, merasa masih banyak maksiat. Juga mesti kita ketahui bahwa umur umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Nuh hidupnya itu sangat lama para hadirin, bahkan sampai ratusan tahun, juga sampai 1000 tahun. Makanya kalau di zaman Nabi Nuh itu, kalau ada orang yang meninggal di usia 300 tahun dianggapnya masih muda, ya. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun umatnya Rasul itu. Maka ketika itu datanglah kabar gembira kepada para sahabat, bahkan juga kabar gembiranya sampai kepada kita semua, bahwasanya turunlah firman Allah surah Al-Qadar, yang mana tadi dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi ayat ini diturunkan ketika para sahabat merasa sedih. Maka datanglah kabar gembira ini bahwasanya meskipun kita usianya hanya 60 sampai 70 tahun, tetapi kita memiliki satu malam yang mulia. Satu malam yang mana ketika orang bisa menghidupkan amalan tersebut dengan ibadah, maka orang tersebut mendapatkan fadilah ibadah selama 1000 bulan. Yang mana kalau 1000 bulan ini dihitung lebih daripada umur kita berarti. Dan juga malam Lailatul Qadar ini tidak hanya terjadi setahun ataupun tidak hanya terjadi satu kali dalam umur kita, tidak. Tetapi malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahunnya satu kali. Lalu apa yang mesti kita pahami? Yang pertama, makna atau ta'arif daripada Lailatul Qadar ini tersendiri. Yang pertama, Lailah. Dalam Al-Quran ada surah Al-Lail wal Laili, dan ini ada Lailatul. Perbedaannya dari tak marbutoh, yang mana memiliki makna litakhsis khusus, bahwasanya malam ini lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Lalu mari kita sama-sama artikan dari kata qadara, Lailatul Qadar. Qadar yang pertama bisa bermakna mulia. Jadi malam Lailatul Qadar sangatlah mulia. Dikatakan bahkan ketika orang bisa menghidupkan malam tersebut, maka mendapatkan pahala 1000 bulan. Maka orang Arab kalau misalkan ada orang yang didapati dalam dirinya kemuliaan, mereka menyebutnya fulanun dzu qadr, terdapat kemuliaan dalam dirinya. Siang pun ternyata ada siang yang paling mulia.
Siang yang paling mulia kapan? Yakni 9 Dzulhijjah. Di mana saudara kita di Arafah sana sedang melakukan wukuf di Arafah. Dan meskipun kita tidak melakukan wukuf di Arafah, kita pun beramaliyah di hari tersebut. Yakni dengan apa? Dengan saum di bulan di tanggal 9 Arafah, yang mana fadilahnya kafiru sanatul madiyah wal baqiyah. Barang siapa yang saum 9 Arafah maka mendapatkan ganjaran dosanya 1 tahun ke belakang dihapus, juga diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Dan ketika ada siang yang paling mulia, di sini juga hadir malam yang paling mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Lalu qadar yang kedua bisa bermakna pula sempit. Dalam surah Al-Fajr dikatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqul rabbi ahana qudira alaihi rizquhu. Orang-orang yang disempitkan rezekinya. Jadi makna Lailatul Qadar tersendiri itu juga bisa bermakna sempit. Maksudnya gimana? Karena Lailatul Qadar sangat terbatas, bahkan sebentar, ya. Mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbit, sangat sebentar berarti. Lalu qadar yang ketiga bisa bermakna takdir. Bisa bermakna takdir. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu diciptakan disertai dengan takdirnya. Ya. Bahkan ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar salah satunya ketika fajar tiba, maka matahari akan tidak terang benderang, karena terkalahkan oleh apa? Oleh cahaya malaikat yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat berakhir naik kepada Allah sampai datangnya fajar. Kembali dikatakan bahwa qadar bisa bermakna takdir. Ya. Maksudnya gimana? Ada takdir yang sudah dicatat jauh-jauh sebelum kita diciptakan, yakni takdir yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Lalu ternyata ada juga takdir yang dicatat ketika pada malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita ingin menulis takdir yang baik, maka mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu setelah kita memahami apa itu makna qadar itu sendiri, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah hidupkan atau menghidupkan semua malam. Dan inilah yang menjadi alasan Al-Fakir menyampaikan Lailatul Qadar dari sekarang. Ya, dari kenapa tidak 10 pertengahan, kenapa tidak 10 terakhir, agar senantiasa kita bisa memaksimalkan setiap malam. Gitu. Karena kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar terjadinya ini Allah tidak memberitahu kapan waktunya. Bahkan para ulama pun berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan 10 malam pertama, ada juga yang mengatakan 10 pertengahan, ada juga yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kita kembali pada mazhab kita Imam Syafi'i, beliau berijtihad bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 Ramadan. Namun tetap pada hakikatnya malam Lailatul Qadar ini disembunyikan, tidak dikasih tahu oleh Allah. Inilah maha bijaksananya Allah. Bayangkan para hadirin, ketika Allah memberitahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, mungkin semua orang akan berkumpul di masjid. Bagaimana kalau ketika malam tersebut ada orang yang membutuhkan transportasi, begitu ya, sedangkan semua orang itu berkumpul di masjid. Nah, disinilah maha bijaksananya Allah. Bahkan Rasulullah pun mengatakan hidupkanlah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak mengatakan kapan itu Lailatul Qadar terjadi, tidak mengatakan. Hanya menyuruh kita untuk hidupkanlah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang mana melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ijtihad.
Itulah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah menghidupkan semua malam. Jangan sampai ketika kita tahu ataupun kita hanya memaksimalkan 10 malam terakhir saja, sedangkan malam-malam sebelumnya terlewat disia-siakan, tidak. Tapi tetap kita mesti maksimalkan 10 bulan Ramadan ataupun 30 hari di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? yakni berdoa seperti mana yang Rasul sampaikan, ajarkan kepada Siti Aisyah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan menyukai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah hambaku, maafkanlah hamba ini. Nah ya, setiap selesai witir di akhir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Siti Aisyah. Alhamdulillah kita amalkan. Lalu yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Yakni menjauhi maksiat. Berkaitan juga, nyambung juga dengan poin pertama, jangan sampai ketika malam Ramadan tidak kita maksimalkan, karena kita tahu misalkan malam Lailatul Qadar ini terjadi malam-malam di malam-malam ganjil misalnya, lalu di malam-malam genap tidak kita maksimalkan. Nah, ini jangan sampai. Dan malam Lailatul Qadar itu sendiri tidak hanya bisa hanya sekedar bangun lalu diam saja, tidak. Jadi itu kudu apa? Tidak hanya sekedar diam di depan gardu di pinggir jalan, dia menanti Lailatul Qadar lalu mendapatkan pahala, tidak. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, yakni dengan apa? Dengan menghidupkan malam tersebut dengan sholat, sholawat, zikir, kalimat thayyibah ataupun qiyamul lail, membaca Al-Quran. Harapannya mudah-mudahan dengan kita bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar, bisa memaksimalkan 30 malam Ramadan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibaratkan seperti ini para hadirin, kita memiliki 30 tanaman. Memiliki 30 tanaman. Yang mana salah satu di antara 30 tanaman ini ketika kita panen ada emasnya. Maka ketika dikaitkan dengan dunia, pasti kita akan memanen semuanya. Setiap hari, satu harinya satu tanaman kita panen. Satu hari kita panen satu tanaman. Karena sayang kalau misalkan tidak dipanen, kan? Tidak bisa kita jual. Dan meskipun Allah ini menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tetap Allah ini menyimpan malam Lailatul Qadar tersebut di 30 hari yang mulia. Jadi meskipun di malam tersebut, misalkan di malam satu malam pertama kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi tetap kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan pahala wajib dilipat gandakan, pahala sunnah dinilai dengan pahala wajib. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memaksimalkan 30 hari Ramadan ini, istiqamah dalam salat tarawih, dalam tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana fadilahnya seperti kita beribadah 1000 bulan bahkan lebih daripada itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
Guys, beres.